Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Safruddin. Di sini saya akan mempresentasikan komunikator yang bernama Ki Hajar Dewantara. Biografi Ki Hajar Dewantara. Nama lengkap Raden Maswardi Suryaningrat. Nama panggilan yang biasa kita kenal Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dan beliau wafat di Yogyakarta tanggal 26 April 1959. Beliau wafat usia 70 tahun. Agama Islam. Orang tua beliau, ayah bernama Pangeran Suryaningrat. Ibunda beliau bernama Raden Ayu Sandiah. Beliau punya satu saudara, yaitu yang bernama Suryo Pranoto. Istri beliau bernama Nyi Sutartinah. Beliau mempunyai 6 orang anak. Yang pertama, Ratih Tarbiyah. Yang kedua, Sailendra Wijaya. Yang ketiga, Bambang Sukawati Dewantara. Yang keempat, Astiwandan Sari. Yang kelima, Subroto Arya Mataram. Yang keenam, Sudiro Ali Murtolo. Karya-karya Ki Hajar Dewantara, yaitu karya warisan pertama Ki Hajar Dewantara adalah Taman Siswa yang menjadi representasi institusi pendidikan pribumi pada masa kolonial dan tetap eksis sampai saat ini. Tulisan di bidang pendidikan dan kebudayaan dari tahun 1962 sampai dengan 1978. Beliau juga menciptakan buku, menerbitkan buku yang berjudul Pendidikan dan Pengajaran Nasional. Gagasan dan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan. Visi, misi, dan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan sebagai alat perjuangan untuk mengangkat harkat, martabat, dan kemajuan umat manusia secara universal sehingga mereka dapat berdiri kokoh sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju dengan tetap berpijak kepada identitas dirinya sebagai bangsa yang memiliki peradaban kebudayaan yang berbeda dengan bangsa lain. Yang kedua, kurikulum yang biasa kita kenal mata pelajaran. Ki Hajar Dewantara memperlihatkan kejeniusan, keorisinilan, dan kemandiriannya dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum atau mata pelajaran. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Yang keempat, pendidikan agama. Yang kelima, pendidikan taman kanak-kanak. Yang keenam, wawasan global internasional. Yang ketujuh, sistem pondok. Perjuangan dari masa muda. Beliau bekerja sebagai wartawan dan penulis di beberapa surat kabar. Contohnya seperti Midden Java, Suditomo, The Express, Kaum Muda, Utusan Hindia, Cahaya Timur, dan Pusara. Di hari-hari kompilasi berkarir sebagai jurnalis, Ki Hajar Dewantara termasuk penulis handal. Tulisan Ki Hajar Dewantara mudah dipahami, komunikatif, dan penuh dengan semangat anti penjajahan. Sumber data sejarahlengkap.com. Aktivitas pergerakan Ki Hajar Dewantara. Tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan biro pers yang bernama Biro Kepegawaian Indonesia yang dalam bahasa Indonesia berarti Kantor Berita Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1922, setelah mendapat pengalaman mengajar, Ki Hajar Dewantara mengumpulkan pendidikan bernama National Underwich Institut Taman Siswa atau dalam bahasa Indonesia Perguruan Nasional Taman Siswa. 3 slogan dalam bahasa Jawa yang berbunyi Di Ngarsa Sung Talada, Di Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani, yang dalam bahasa Indonesia berarti menyediakan teladan, yang memberi bantuan atau mendukung, yang memberitahu.
Sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dikembangkan berdasarkan 5 asas pokok yang disebut Pancadharma, Taman Siswa, yang meliputi asas kemerdekaan, arti merdeka, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, asas kemanusiaan. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa perkembangan anak didik mulai dari lahir hingga dewasa dibagi atas fase-fase sebagai berikut. Yang pertama, zaman wiraga, yaitu usia dari 0 tahun sampai 8 tahun, merupakan periode yang amat penting bagi perkembangan badan dan panca indera. Yang kedua, zaman wicipta, dari usia 8 tahun sampai 16 tahun, merupakan masa perkembangan untuk daya-daya jiwa yang terutama pikiran anak. Dan yang ketiga, zaman wirama, dari usia 16 tahun sampai 24 tahun, masa untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat di mana anak mengambil bagian sesuai dengan cita-cita hidupnya. Sistem Among antara lain, Ing Ngarsa Sung Talada, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Peranan Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, yaitu dalam berbagai sumber tulisan tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus dimulai dari persamaan persepsi pemangku pendidikan tentang mendidik itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, atau yang biasa kita kenal humanisasi, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Di dalam mendidik ada pembelajaran yang merupakan komunikasi eksistensi manusia yang otentik kepada manusia untuk dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan.